bersama saya, Mustaqim Pratama, pada video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman pertemuan 8. Sebelum kita masuk ke pertemuan 8 ini, kita kembali lagi mengingat pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 7, mengenai fungsi, di mana kita telah membahas apa itu fungsi dan bagaimana bentuk dari fungsi tersebut. Jika teman-teman masih ada yang belum paham mengenai materi sebelumnya, teman-teman bisa mengklik video yang ada di sebelah kanan saya, atau teman-teman bisa mengklik link yang ada di bawah deskripsi. Baik, pada pertemuan 8 ini kita akan membahas array. Nah, di dalamnya nanti kita akan membahas nih apa itu array. Lalu kita akan membahas juga nih ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi, dan ada juga array dimensi banyak. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam video praktikum ini. Akan membahas array. Dimana array merupakan koleksi data di mana setiap elemen memakai nama dan tipe yang sama, serta setiap elemen diakses dengan membedakan indeks arraynya. Di sini ada contoh, yaitu di sini ada integer c ke kurung 7 tutup kurung titik 2 koma. Nah, integer ini dia adalah tipe datanya. Lalu c ini adalah nama variabel dan 7 ini adalah ukurannya. Jadi nanti c ini memiliki data sebanyak 7 yang bertipe datanya itu integer. Nah, array juga bisa dideklarasikan seperti bentuk di bawah ini, bentuk yang keduanya. Nah, di array sendiri itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada array dimensi 1. Dia bentuknya seperti ini, ada tipe data, lalu nama variabelnya ini bebas terserah kita. Lalu di sini ada ukuran yang tadi saya bilang, di mana ukurannya ini dia dimulai dari angka 0. Contoh misalkan kita mau ambil ukuran 3, maka di sini kita nulisnya 2 bukan 3. Kalau kita nulis 3 berarti jumlah datanya itu ada 4, karena dia dimulai dari 0 hitungannya. Lalu yang kedua itu ada array dimensi 2. Dia bentuknya sama yang dimensi 1, hanya beda di jumlah ukurannya. Di sini ada, kalau di sini ada dua dimensi. Jadi ini dimensi yang pertama, ini dimensi yang kedua. Lalu yang terakhir ada array dimensi banyak. Nah, dia bentuknya seperti ini. Sama juga, cuman dia ukuran ini bebas dimensinya. Setelah kita mau sebanyak apapun kita buat. Baik, langsung aja kita ke praktikum algoritmanya. Kita ke pertemuan 8. Ya. Kita akan mencoba tugas praktikum poin A. Pertama kita buka dulu dev C++ nya. Kita buka. Lalu kita buat file baru. Oke, kita langsung saja ke tugas praktikum poin A. Di sini kita ketikkan codingannya, include, lalu stdio.h. Fungsi library ini dia untuk membaca input dan output. Lalu di sini define size sama dengan 12. Dia di sini menentukan jumlah size-nya itu 12 untuk semuanya nanti. Main. Lalu kita deklarasikan arraynya integer A. Nah, tadi kan kita butuh ukuran dalam array. Karena kita udah deklarasi di atas, jadi kita tinggal ketik aja size. Lalu sama dengan kita tulis angka dalamnya 1, 3, 7, 2, 99, 16, 45, 67, 89, 45. Tutup kurung. Lalu kita buat integer index, total sama dengan 0. Kita di sini buat perulangan for index sama dengan 0.
indeks lebih kecil dari ukuran size-nya, size indeks plus. Lalu di sini fungsi dalamnya total sama dengan A indeks. Oke, kalau sudah kita cetak dengan fungsi printf total setiap elemen array adalah %d, ini buat ngambil nilainya, lalu nilai dari itu kita ambil dari total, kurung return 0. Oke, jika sudah kita execute, compile and run, kita save dengan nama latihan 8_1. Oke. Nah, jika sudah nanti dia akan keluar hasil seperti ini. Dari mana angka 383 ini? 383 merupakan jumlah dari data yang ada di dalam array A. Jadi kan array A ini ada data-datanya dalamnya. Nah, itu kalau dijumlahkan dia hasilnya segini. Baik, kita lanjut ke praktikum poin B. Kita buat lagi new file, short file. Lalu kita ketikkan codingannya lagi, include stdio.h main integer square 100. Ini array square ini memiliki ukuran 100 dan ini tuh termasuk dimensi 1 ya jenisnya, integer i, k. Kita buat lagi perulangan for i sama dengan 0, jadi koma i lebih kecil dari 10, i plus k sama dengan i plus 1 square y, square i sama dengan k dikali k. Kita cetak printf pangkat dari adalah k square. Kita ambil array square yang tadi, return 0. Jika sudah, kita execute lagi, compile and run, lalu kita save dengan nama latihan 8_2. Maaf, di sini belum terkurung. Jangan lupa titik komanya ya. Lalu kita compile and run. Nah, di sini dia nanti akan keluar hasilnya. Pangkat dari 1 adalah 1. Di sini ada typo dikit. Kita rapikan dulu biar enak dilihat. Adalah. Oke, di sini ada pangkat 1 sama dengan 1, pangkat 4 sama dengan 4, pangkat ini sama dengan ini, dan seterusnya sampai 10 kali. Dan jumlahnya ini ada 100. Jadi nanti dia si square ini menyimpan data-data yang ada di sini. Dan bisa sampai 100 datanya. Oke, lanjut kita ke praktikum poin C. Di sini kita kurang lebih akan membuat sebuah matriks. Oke, kita buat lagi file baru, new file. Kita ketikkan perintahnya include stdio.h void. Nah, di sini kita ada pakai fungsi print array. Ini baru mendeklarasikan fungsinya integer. Ya, lalu main, fungsi mainnya integer metrik 1, dan di sini kita pakai array 2 dimensi. Berbeda dengan sebelumnya kita cuma pakai array 1 dimensi. Di sini kita pakai array 2 dimensi. Nah,
Yang pertama ini dia adalah dimensi yang pertamanya. Nih, kurung kerawal yang pertama. Lalu di sini ada koma, terus kita buka lagi kurung kerawal. Ini tuh dimensi yang kedua. Nah, jadi yang 1, 2, 3 ini dimensi pertama. Jadi dia punya panjangnya, sebenarnya punya jumlah dimensinya 2 dan panjangnya itu dia ada 3. Lalu di sini titik koma. Kita koma, lalu ke bawah buat lagi metrik 2 sama ukurannya 2 sama 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Koma lagi, kita bikin metrik 3, 2,3 sama dengan di sini kita buat 1,2 koma buat lagi 4, lalu kita tutup. Itu koma, jangan lupa. Oke, lalu kita cetak arraynya. Print array metrik 1, print array metrik 2, print array metrik 3. Nah, nanti dia akan mencetak nih si array metrik 1-nya, metrik 2, metrik 3 dicetak semua sama dia. Return 0. Lalu kita buat fungsi si print array-nya ini. Karena di atas baru dideklarasikan, kita buat dulu fungsinya. Void array integer. Integer i, j for i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil sama dengan 1, titik koma j plus i plus plus. Lalu dalam for kita buat lagi for j sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan 2, j lebih kecil sama dengan 2, titik koma j plus plus. Lalu dalamnya kita buat cetak print f %d, koma kita ambil data dari array a, i sama j. Lalu kita cetak ini buat lengkap ke bawah biar dia tidak ke samping nanti pasti cetak. N. Oke, kalau sudah kita coba jalankan compile and run. Save dengan nama latihan 8_3. Kita save. Maaf, di sini ada kekeliruan, saya kurang nambahin print harusnya. Kita lagi coba lagi compile and run. Di sini ada sedikit error. Oh ya, di sini ada tipe lagi, maaf. Ini ketukar. Ini juga print f. Compile and run. Oh iya, titik koma jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, dia akan keluar ini, dia akan keluar seperti ini hasilnya. Jadi harusnya itu bentuknya dia ke samping, bukan ke bawah gini sih. Sepertinya di sini ada yang salah.
kita cek dulu sebentar codingannya. Void print array. Oh iya, maaf, di sini ada lupa koma, lupa dihapus koma yang tadi. Kita coba lagi, compile and run. Kenapa di sini coba kita tambahkan sini yang kedua. Yang kedua kita coba ya, sama. Oke, di sini nah kita telah selesai menuliskan codingannya. Kita coba jalankan, execute, compile and run. Nah, nanti dia hasilnya akan seperti ini. Kenapa di sini 450 ada angka 0 ya di sini? Karena di sini kan ukuran ada 3. Sedangkan ini cuma ada 2. Nah, makanya yang terakhir ini dianggap 0 oleh sistem. Sama halnya dengan yang ini. 1 2 karena jumlahnya kan harusnya 3. Jadi yang satunya itu dianggap 0 sama sistem. Dan ini juga 4. Karena 4 sendiri, maka sisanya dianggap 0 yang duanya, 400. Karena di sini dia jika tidak terisi datanya ini sesuai dengan ukurannya, dianggapnya sebagai 0 oleh sistem. Di sini ada poin D, itu dia disuruh membuat inputan. Jadi kita membuat sebuah inputan dari keyboard dan nanti akan menghasilkan metrik 3x3 seperti ini. Mungkin nanti kalian bisa mencobanya untuk membuat yang poin D ini. Sekalian kalian belajar dari pengalaman yang poin A sampai C tadi. Selanjutnya di sini ada tugas pendahuluan dan tugas akhir. Silakan kalian kerjakan tugas pendahuluan dan tugas akhir ini. Jika ada yang tidak dimengerti dari materi array ini, kalian bisa melihat kembali contoh-contoh yang sudah ada dan yang sudah saya praktekkan tadi. Baik, demikian video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman pada pertemuan kali ini. Jika teman-teman ada yang masih belum paham mengenai materi ini, teman-teman bisa menonton kembali video praktikum yang tadi saya praktekkan, atau teman-teman bisa menanya ke dosen pengampu kalian, yaitu dosen praktikum algoritma dan pemrograman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.